Kau pernah analisa gak setiap traffic, setiap views, like, comment semuanya, insight-insight yang masuk di threadsmu? Ini video request ke-6 dari grup member Hidup Dari Karya. Aku cukup lama berpikir untuk bikin video ini. Sudah ada lebih dari setengah jam kayaknya dari tadi lihat analitik di threads ya. Sebelum masuk ke sana kayaknya aku mau ngasih gambaran dulu sih. Analitik threads itu sebenarnya nggak kaya banget gitu. Kalau diperbandingkan dengan analitik sudah biasa aku pakai di Google Analytics-nya Google, ya Google Analytics ya Google ya, sama Google Search Console, dimana di dalamnya tuh detail kayak berapa traffic setiap hari, terus postingan blog mana yang rame, terus kalau kita perbandingkan dengan Google Search Console, kata kunci apa yang dicari setiap hari, terus kata kunci apa aja yang masuk ke dalam sebuah postingan blog. Bahkan kita bisa lihat live orang yang lihat postingan kita ada berapa, dari kota mana, sedetail itu gitu. Kalau di threads kan cukup simpel ya, berapa traffic setiap hari muncul totalnya, terus kita seneng lihat totalnya. Lalu kalau kita cek lebih detail per postnya kelihatan dari kota mana gitu, terus jenis kelamin gitu. Sesimpel itu. Tapi mari kita coba manfaatkan yang simple itu untuk jadi bahan diskusinya kita, gitu ya. Ini aku sambil buka insight di postingan apa namanya komputerku. Analitik kayaknya coba kita lihat ke postingan view activity, lalu oke, sip. Aku sudah buka biar kita bisa live review ininya, insight-nya. Anatomi dulu ya, biar teman-teman punya gambaran. Jadi kalau kita masuk ke menu insight, di dalamnya itu ada otomatis recap selama sebulan terakhir. Oke, kalau teman-teman mau lihat ada yang 7 hari, 14 hari, 30 hari, 90 hari. Kita coba ambil yang 90 hari ya. Nah, di dalam 90 hari ini nanti di bawahnya ada your weekly recap. Your weekly recap ini sebenarnya nggak terlalu detail juga. Di situ nunjukin berapa post yang lama seminggu ini, berapa total views-nya, berapa replies-nya, replies komen yang kita bikin. Terus kelihatan kecil di bawahnya sebelumnya berapa gitu. Cuma itu aja perbandingan yang kita punya. Ini data standar. Lalu kalau teman-teman masuk ke summary, langsung kelihatan total views-nya, terus datangnya dari mana aja, Instagram, home, other, profile gitu. Dan kita pun bisa lihat masuk ke menu followers, lihat traffic kenaikannya. Kalau kita pakai data ini, analisa apa yang bisa kita dapatin? Kan kayak gitu, sesimpel itu. Pertama sih, kalau teman-teman mau bisa melihat progres setiap minggu, yang bisa dilakuin hanya analisa, aku lupa lagi istilahnya, tapi analisa sederhana lah aku bilangnya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, oh minggu ini postinganku lagi banyak, kelihatan trafficnya makin naik, terus kelihatan followersnya makin naik, sesimpel itu. Terus kalau ngelihat followersnya tidak senaik biasanya, oh lagi sepi postingannya gitu. Tapi kalau dalam kondisi normal, teman-teman posting rutin seperti biasanya, anggaplah kita bikin standar dulu ya, misalnya jam prime time lah, 6 pagi, 12 siang, jam 6 sore gitu. Akan sulit menganalisa progres waktu ke waktunya kalau kita nggak punya data per posting. Jadi kalau di kekitaan itu kita catat, misalnya postingan per jam itu sudah ada schedule-nya, terus hasilnya sudah kelihatan. Jadi kita bisa bikin postingan jam 7 tadi, naik followersnya sekian, naik like, komennya sekian. Nanti akan kita bisa lihat di akhir bulan, dari semua data itu kita masukin lagi ke ChatGPT, kita analisa postingan mana yang paling bagus, terus kenapa itu bagus, kita juga bikin analisanya gitu. Itu yang sebenarnya ideal. Tapi mengingat datanya si threads itu sesimpel ini, yang bisa aku bilang sih sementara yang bisa teman-teman pakai,
analisanya nggak usah lihat jauh-jauh dulu ke ke bagian post, summary, detail satu persatu. Bikin sesimpel ini dulu aja. Kalau teman-teman sudah lihat ini top post, di top post itu kan bisa ada 5 post. Coba teman-teman search postingan itu, lalu itu di schedule lagi postingan yang plek ketip plek di waktu yang di jam prime time, seminggu lagi, 2 minggu lagi, sebulan lagi. Itu dulu. Coba teman-teman trial itu. Kalau di sini case yang sedang aku lihat ada viewsnya sampai 366.000 views. Nah, di teman-teman coba dilihat apakah ada yang sampai puluhan ribu. Yang puluhan ribu itu tuh sudah sinyal bagus. Copy paste itu plug ketip plug untuk di schedule di next. Itu dulu analisa simpelnya. Yang kedua, kalau teman-teman yakin itu bagus, bisa di rewrite juga untuk di post lagi di next, di lain waktu gitu. Aku sudah melihat banyak kreator tuh bahkan plug ketip plug itu diposting rutin setiap bulan. Dan anehnya hampir mayoritas berhasil gitu strateginya, apalagi kalau diposting di jam prime time. Itu dulu analisa sederhana yang teman-teman pakai. Nah, analisa selanjutnya, kalau teman-teman melihat ada postingan yang sedang viral, coba dicek activity-nya. Misalnya di sini aku kasih contoh ya. Dicek activity-nya, ternyata views-nya anggaplah 900.000. Lalu likes-nya 14.000, repost-nya 1.000 gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di sana siapa aja yang nge-like. Terus kalau ada yang nge-like, kalau misalnya teman-teman belum belum follow, belum connect, itu bisa di-follow, bisa kalian bisa engage. Lalu di bagian analitiknya, insight-nya, teman-teman bisa lihat juga itu views-nya lebih banyak datang dari mana. Misalnya kalau di situ dibikinnya datangnya dari home, berarti postingan teman-teman itu anggaplah sini konteksnya 90% masuk dari home, berarti mereka ngelihatnya dari berandanya mereka tuh. Berarti postingan kita muncul di timeline-nya mereka. Lalu 5% muncul di profile. Berarti kemungkinan mereka sedang melihat satu postingan, masuk ke profilnya teman-teman, lalu mereka lihat postingan teman-teman lalu diklik. Terus ada bagian search 2,8, berarti mereka lagi search satu konten, terus kontennya teman-teman muncul di situ. Dan others, ini aku belum tahu datang dari mana. Kalau Instagram 0,2%. Dalam case yang tadi aku bilang 366 views itu, 366.000 views itu, 70%-nya 60-70%-nya itu datang dari Instagram. So, traffic kita itu bisa datang dari mana aja. Algoritmanya belum terdata sespesifik itu. Aku pun belum bisa berasumsi. Biasanya masih bisa bikin asumsi gitu ya. Tapi sederhananya postingan itu berarti menarik juga untuk direkomendasikan di di Instagram. Nah, coba itu dulu analisa sederhana yang dipakai. Nah, kalau sudah bisa menganalisa simple seperti itu, teknisnya yang bisa teman-teman pakai tadi, postingan yang viral itu diambil, diposting berulang setiap sebulan sekali. Lalu yang kedua, kalau ada postingan viral yang nggak masuk ke top post tadi, coba dilihat polanya seperti apa, di rewrite. Teman-teman bisa pakai tiruin untuk melihat postingan itu untuk dipakai di di postingan selanjutnya. Aku rasa itu dulu analisa sederhana yang bisa teman-teman pakai supaya tiap hari bisa punya ide postingan seperti apa yang perlu dibikin. Kalau teman-teman butuh insight yang lain, aku perlu trigger dari teman-teman analisa apa yang dibutuhkan. Karena misalnya kalau teman-teman butuh yang bisa menaikkan follower, biasanya postingan followers itu naik kalau teman-teman ajakan saling connect, saling follow. Terus kalau teman-teman bikin postingan yang memenuhi kebutuhan banyak orang. Aku kasih contoh yang terakhir kemarin, aku kasih postingan, komen, belum pernah ada aku menemukan personal branding mapping yang di-share seperti itu, lalu akhirnya banyak yang follow.
Aku lupa persisnya, tapi sekitar 150-an dapat dari satu komen. Dan itu bukan di postingan sendiri kan, komen di postingan orang lain. Itu dapatnya sekitar 160-an ribu views. Nah, kalau tujuannya teman-teman pengen dapat views, bikin konten yang relate dengan banyak orang itu akan masuk. Misalnya sekarang nano banana lagi tren, teman-teman bisa bikin postingan apapun tentang itu. Teman-teman akan dapat views. Tapi kalau teman-teman berharapnya mereka menjadi followersnya teman-teman, mesti ada call to action yang ngajak mereka untuk follow, atau apa yang sedang viral itu dikonekin dengan niche-nya teman-teman. Saya niche nano banana lagi rame, teman-teman niche-nya adalah ibu rumah tangga. Apa yang bisa dikonekin? Misalnya ibu rumah tangganya pengen bikin hiasan di rumah. Setelah aku pakai nano banana, ini kira-kira hiasan yang cocok nih untuk dinding-dinding rumahku. Kalau kalian ibu-ibu yang suka dibikinin kayak gini, follow deh, nanti aku coba bikinin. Misalnya, itu bisa dimanfaatin. Kayaknya gitu dulu analisa sederhananya. Nanti akan aku elaborate lebih dalam lagi. Dan kalau teman-teman butuh analisa yang lebih detail, coba bikin analisa apa yang kalian butuhin. Karena analisa ini bisa turun jadi banyak hal sebenarnya. Yang simple, yang sering ditanyain itu buat ngonten setiap harinya sih. Gitu. Karena kalau teman-teman lihat analisa data, tapi gimana cara analisanya itu agak bingung terus terang untuk menjawabnya. Gitu dulu sih yang bisa aku share. Kalau kalian punya pertanyaan lain atau request video lain, silahkan drop di kolom komentar ya. Thank you. Senang bisa berbagi, pasti bermanfaat.